harus melakukan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko akibat banjir. Berikut adalah langkah-langkah mitigasi banjir. Prabencana. Berikut ini adalah 18 langkah-langkah saat prabencana. Mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir. Yang kedua, mengetahui tingkat kerentanan rawan banjir di zona kita. 3. Mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. 4. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir. Yang kelima, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Keenam, membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Yang ketujuh, mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir. 8. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus keluarga dan tetangga apabila terjadi banjir. Selanjutnya, langkah ke-9 yaitu membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari. 10. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. Yang ke-11 yaitu mempertimbangkan asuransi banjir. 12. Berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka Anda bisa membuat catatan harta kita, komentasikan dalam foto, dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. 13. Menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. 14. Hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. 15. Perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Selanjutnya yang ke-16 yaitu turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan dapur umum. 17. Melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan. Lalu langkah terakhir yaitu menggunakan air bersih dengan efisien. Setelah prabencana, kita memasuki saat bencana. Pertama, simak informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Kedua, apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, waspada terhadap air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Yang keempat, risiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya banjir bandang terjadi di tempat Anda. Yang kelima, apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Yang keenam, matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Yang ketujuh, jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah. Yang kedelapan, apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Yang kesembilan, jangan mengemudikan mobil di bawah wilayah banjir. Yang bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Yang ke-11, waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui. Sekarang kita memasuki pasca bencana. 1. Hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Kedua, yaitu waspada dengan instalasi listrik. Yang ketiga, hindari air yang bergerak. 4. Hindari area air yang baru saja surut karena jalan bisa saja keros dan ambles. Kelima, hindari lokasi yang masih terkena bencana. Ketiga, jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Yang keenam, kemas sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Ketujuh, tetap di luar gedung atau rumah yang masih dikelilingi air. Kedelapan, hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. 9. Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga. 10. Buang makanan yang terkontaminasi air banjir. 11. Dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air. 12. Dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. 13. Bersihkan tempat tinggal dan lingkungan dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. 14. Melakukan pemberantasan serangan nyamuk atau PSN. 15. Terlibat dalam kaporisasi sungai. 16. Terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah atau SPL.